Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope that all of you always happy and healthy and keep spirit. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris dan kita sudah memasuki lesson yang ketiga atau materi yang ketiga. Berikut Miss Luma tampilkan video pembelajarannya ya. Kalian simak baik-baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang there is dan there are. Apa sih there is dan there are itu? Artinya atau memiliki arti ada, menunjukkan seseorang atau sesuatu diketahui keberadaannya pada lokasi atau tempat tertentu. Fungsi kata there is dan there are untuk memulai atau mengawali dalam sebuah kalimat. Bukan termasuk kata benda dan bukan menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Walaupun letaknya di awal kalimat, namun there is dan there are bukan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Penggunaan there is dan there are. There is digunakan untuk kata benda tunggal atau jumlahnya hanya satu yang disebut singular noun, dan there is juga digunakan untuk kata benda tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Kemudian ada there are digunakan untuk kata benda jamak atau jumlahnya lebih dari satu yang disebut plural noun. Kita kenalan dulu dengan jenis-jenis kata benda. Yang pertama, singular noun atau kata benda tunggal yang jumlahnya hanya satu. Contohnya, biasanya singular noun ini diawali dengan e atau a atau an. Contohnya, a book, sebuah buku, a horse, seekor kuda, an apple, sebuah apel, a handphone, sebuah handphone, a student, seorang murid, a chair, sebuah kursi, a friend, seorang teman, a girl, seorang anak perempuan, a cat, a boy, a doll, an orange, a car, a radio, a watermelon, a school, a bag, a glass, a pencil, a television. Kemudian kata benda plural atau yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Contohnya, biasanya ciri khas dari plural noun atau kata benda yang jumlahnya lebih dari satu itu di belakangnya ada tambahan s atau is atau es atau ies. Oke, contohnya 2 books, 2 buku, 25 horses, 25 kuda, 3 bags, 2 crayons, 5 pencils, 4 television, 10 apples, 10 kites. Kites itu layang-layang, berarti 10 layang-layang. Many students, banyak murid, 2 chairs, 2 kursi, 6 friends, 5 girls, 2 kids, 7 boys, 21 dolls, some oranges, 9 cars, 11 radios, 4 watermelons, schools. Kemudian yang terakhir, kata benda yang tidak dapat dihitung, yaitu uncountable noun. Jumlahnya banyak. Jadi kata benda uncountable noun itu dia tidak bisa berubah bentuk. Untuk dapat menghitung uncountable noun ini, kita harus menggunakan takaran atau ukuran untuk menghitung kata benda ini. Contohnya, money, uang, sand, pasir, sugar, honey, milk, noodle, oil, love. Cinta itu nggak bisa dihitung. Salt, garam, cheese, keju, air, udara, coffee, ice, sky, cloud, tea, water, music, rice, happiness. Happiness itu kebahagiaan. Kebahagiaan juga tidak dapat dihitung. Nah, rumusnya there is dan there are. Rumusnya ada 3. Rumus yang pertama yaitu rumus positif. Rumusnya there is atau there are ditambah objek. Contohnya, there is a book on the bookshelf. Ada sebuah buku di lemari buku. There is an apple in the basket. Ada sebuah apel di dalam keranjang. There are crayons in my bag.
Ada banyak krayon di dalam tas saya. There are students in the class. Ada banyak murid di dalam kelas. Kemudian ada there is milk in the refrigerator. Ada susu di dalam kulkas. There is sugar on the floor. Ada gula di lantai. Rumus yang kedua yaitu rumus negatif. There is atau there are ditambah not ditambah objek. Contohnya, there is not itu dibaca isn't, berarti there isn't a book on the bookshelf. Tidak ada sebuah buku di rak buku. There is not an apple on the basket. Tidak ada apel di dalam keranjang. Kemudian there is not milk in the refrigerator. Tidak ada susu di dalam kulkas. Kemudian contoh rumus yang terakhir adalah rumus interrogatif atau rumus pertanyaan. Is atau are-nya berubah posisi atau berganti posisi menjadi di depan, kemudian ditambah there, kemudian ditambah objek, kemudian ditambah tanda tanya. Contohnya, is there a book on the bookshelf? Apakah ada sebuah buku di lemari buku? Kalau jawabannya iya berarti yes there is. Kalau jawabannya tidak ada berarti no there is not atau no there isn't. Kemudian are there students in the class? Apakah ada banyak murid di dalam kelas? Jika iya, yes, there are. Jika tidak ada, berarti no, there aren't. Kemudian, contoh yang keenam, is there milk in the refrigerator? Apakah ada susu di dalam kulkas? Kalau iya, yes, there is. Kalau tidak, no, there isn't. Nah, contoh yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga materi ini kalian mudah memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.